B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia dan seorang teknokrat jenius yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Kepemimpinan yang sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, B.J. Habibie terkenal religius, berintegritas, dan menjunjung moralitas. Dalam masa transisi setelah 1999, B.J. Habibie menegakkan kemanusiaan dengan membebaskan tahanan politik dan membuka ruang kebebasan berpendapat. Ia menjaga persatuan Indonesia di masa krisis dengan menstabilitaskan kondisi politik dan sosial. B.J. Habibie menjalankan pemerintahan demokratis melalui pemilu 1999, menghapus dui fungsi ABRI, serta memperkuat kebebasan pers. Selain itu, ia memulihkan ekonomi Indonesia pasca kritis dan meningkatkan transparansi pengolahan negara demi keadilan sosial. Sebagai tokoh inspiratif, B.J. Habibie menunjukkan bahwa kecerdasan, integritas kerja keras, dan kecintaan pada bangsa dapat membawa Indonesia berubah menjadi lebih baik. Integritas dan sikap anti korupsi sesuai dengan sila kelima keadilan sosial. Mahfud MD dikenal sebagai salah satu pejabat negara yang paling vokal dalam menolak praktik korupsi. Ia mengungkap temuan transaksi keuangan mencurigakan sebesar 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mendorong transparansi dan reformasi tata kelola negara. Beberapa kali menolak intervensi politik dalam penyelesaian kasus hukum besar, termasuk kasus korupsi kelas kakap. Kemudian, penegakan hak asasi manusia yang sesuai dengan sila kedua. Ia mendukung penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, berperan dalam mendorong pemerintah untuk memberikan pengakuan dan langkah-langkah pemulihan bagi korban. Kemudian yang keempat, penguatan demokrasi dan pemerintahan bersih yang sesuai dengan sila keempat kerakyatan. Ia menolak politik uang dan praktik politik transaksional dalam berbagai kesempatan publik, menegaskan pentingnya pemilu yang jujur, adil dan transparan untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Kemudian, sikap tegas dalam menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Ia kerap mengambil posisi tegas terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi mengancam persatuan nasional, menyerukan pentingnya menjaga keharmonisan nasional dengan tetap berpegang pada hukum dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam berbagai kasus sensitif, ia menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau politik. Kemudian, menjaga konsistensi dalam menjaga etika publik yang sesuai dengan sila ke-1 ketuhanan. Ia menekankan kejujuran, tanggung jawab dan keteladanan sebagai nilai dasar yang harus dimiliki pejabat publik. Ia kerap memberi pesan moral kepada masyarakat dan pejabat negara agar tidak menyalahgunakan kepercayaan publik. Saya akan membahas tokoh politik dan inspiratif yang kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Muhammad Hatta atau yang dikenal sebagai Bung Hatta. Beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia dan juga seorang proklamator. Lebih dari sekedar tokoh politik, Bung Hatta adalah cerminan hidup dari nilai-nilai luhur yang kini kita kenal sebagai Pancasila. Bung Hatta adalah penjaga persatuan bangsa, sejalan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, ia mengambil langkah berani, yaitu merevisi sila pertama Piagam Jakarta. Perubahan itu dari yang semula syariat Islam berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ia menjamin bahwa semua umat non-muslim, khususnya yang di Indonesia Timur, agar merasa setara dan menjadi bagian utuh dari Republik Indonesia. Menurutnya, persatuan adalah yang utama. Kontribusi Bung Hatta yang paling dekat dengan rakyat adalah implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baginya, mengamalkan sila itu bukan melalui kebijakan, tetapi melalui kesederhanaan pribadinya. Keadilan sosial baginya dimulai dari pemimpin yang jujur dan anti korupsi. Pemikirannya tentang ekonomi juga merupakan manifestasi sila kelima. Ia, yang seorang Bapak Koperasi Indonesia, ia percaya bahwa koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong adalah wujud ekonomi yang mampu menciptakan pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Hal inilah yang membuat Muhammad Hatta atau yang kita kenal sebagai Bung Hatta menjadi inspirasi anak bangsa melalui integritas ilmu dan konsistensi prinsip. Ia membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan moralitas adalah modal utama seorang pemimpin.
Gus Dur atau juga Abdul Rahman Wahid lahir di Kabupaten Jombang pada 7 September 1940. Beliau juga dipanggil Bapak Pluralisme Indonesia dan juga Presiden keempat Indonesia. Beliau dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena kebijakannya yang mencerminkan toleransi kepada manusia, persatuan, dan keadilan. Ia menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, tapi bagi agama Konghucu juga, membela kelompok minoritas, serta mendukung hak penyandang disabilitas. Gus Dur juga memperkuat demokrasi melalui kebebasan pers, meredam konflik di berbagai daerah, dan juga memisahkan TNI dan juga Polri. Beliau menciptakan pemerintahan yang lebih adil. Kebijakan-kebijakan ini juga menunjukkan kepemimpinan yang humanis, inklusif, dan berpihak kepada rakyat, sehingga menjadikan beliau lebih menjadi tokoh inspiratif bagi anak-anak bangsa. Sultan Syahrir adalah Perdana Menteri pertama Indonesia dan salah satu tokoh penting dalam sejarah bangsa. Ia lahir pada tahun 1909 di Padang Panjang dan sejak muda dikenal sebagai sosok yang cerdas, kritis, dan pencintai ilmu. Syahrir memperjuangkan kemerdekaan bukan dengan kekuatan, melainkan melalui diplomasi, pemikiran, dan juga pendidikan rakyat. Pada masa awal kemerdekaan, ia berperan besar meyakinkan dunia internasional bahwasannya Indonesia layak diakui sebagai negara merdeka. Sikapnya yang demokratis membuatnya dihormati sebagai pemimpin yang beretika dan juga tidak haus kekuasaan. Pemikiran dan sikap Syahrir inilah yang sejalan dengan nilai Pancasila, yaitu menghargai perbedaan, menjunjung hak manusia, menjaga persatuan, mendukung musyawarah, dan juga memperjuangkan keadilan. Sultan Syahrir wafat tahun 1966, tetapi pemikirannya tetap menjadi teladan bagi pemimpin Indonesia masa kini.